Salam sehat. Rebalancing MSCI Q4 2025 yaitu sebuah video yang pertama, yaitu sebuah prediksi yang menurut prediksi akan diumumkan di 5 November 2025 ya. Tapi ini 5 November di belahan dunia sana ya. Di belahan dunia barat ya mungkin bagi kita ya tanggal 6 ya. Mulai atau baru bisa dapat dilihat hasil daripada rebalancing MSCI. Nah, eksekusi date-nya belum saya ketahui ya. Tapi nggak penting lah ya. Yang penting pertama kita ingin prediksi emiten apa aja yang masuk ke MSCI. Nah, di sini asumsinya kita menitik beratkan ke big cap ya. Menitik beratkan ke big cap, maka ketemu ya Brand, BRMS, PANI, CDIA, IMBC, Unilever ya. Nah, kalau Brand dan BRMS sudah banyak beredar di broadcast analis maupun influencer ya, yang memperkirakan Brand dan BRMS akan masuk MSCI rebalancing ya, terutama yang big cap. Nah, PANI ini jarang disebut ya. CDIA ada sebagian yang udah sebut ya, tapi jarang. Nah, ini Unilever ya. IMPC saya sendiri sanksi ya. Entah kenapa kalau ditinjau dari valuasinya nah ini nggak memenuhi syarat ya. Jadi dua ini tidak memenuhi syarat ya. Asumsi saya ya, sepengetahuan saya yang berhak masuk ke big cap itu minimal valuasinya dari free float itu 20 triliun ke atas ya. Unilever dan INPC tidak termasuk, tapi bisa masuk ke small cap. Kalau feeling saya kok Unilever ya. Tapi ya tergantung data ya. Karena ini cuma data per hari ini. Kalau MSCI mungkin data per 3 bulan kan beda ya. Bias di situ. Kalau dibandingkan dengan yang ini. Ya, tapi nggak apa-apa, namanya prediksi sejauh saya bisa. Nah, Brand ya. Brand valuasi 162 triliun, jelas memenuhi syarat. Ya. Kemudian ini underwriter-nya NI, posisi asing 35% di Brand, free float-nya 13%. Di sini average valuasi selama 3 bulan yaitu 352 miliar. Market cap-nya tidak diragukan lagi yaitu lebih dari 1 kuart triliun ya. Jadi 1000 triliun lebih. Nah, ini kalau kita pegang saham Brand dari saat IPO terus 1000% lebih. IPO tanggal 9 Oktober. Nah, jadi kandidat pertama adalah Brand, tapi sanksinya sudah berkali-kali Brand ini dijagokan di FTSE ya, indeks FTSE, FTSE, kemudian di MSCI juga ya, terus ditinjau ulang lagi. Nah,
untuk yang bulan November ini muncul news bahwa akan dievaluasi, ya, free float-nya akan dievaluasi, terutama free float di saham-saham Indonesia, ya, tetapi akan berlaku di bulan Januari paling cepat atau di MSCI berikutnya. Nah ini ya, brand sanksi, tapi ya kita tetap masukin lah ya, karena toh peraturannya masih tahun 2026. Kemudian BRMS ya, BRMS valuasinya 48 triliun, valuasi free float ya. Nah BRMS ini udah masuk small cap ya, small cap MSCI ya. Foreign-nya 54%, free float-nya paling besar ini 37%. Ya. Jadi menurut saya kalau berdasarkan data ini ya BRMS termasuk kandidat kuat masuk big cap MSCI ya, karena free float-nya juga gede 37%. Ya. Terus, nah valuasi transaksi selama 3 bulan itu mencapai 624 miliar. Sedangkan market cap di 131 triliun. Ya, ini termasuk saham yang udah lama ya, bukan baru IPO. Nah, terus PANI ya. PANI ini kenapa ya nggak masuk LQ45 juga? Apa karena dia pernah, istilahnya PANI itu dulu bukan perusahaan properti, sekarang jadi perusahaan properti, dan pernah ada backdoor listing atau apa istilahnya ya, ada CA, apakah itu yang memberatkan PANI masuk ke rebalancing LQ45? Saya nggak tahu persis, tapi itu hanya kira-kira aja. Nah, valuasinya 23 triliun dari free float. Kemudian foreign-nya 6%, free float-nya 10%. Valuasi rata-rata selama 3 bulan itu 185 miliar. Dan market cap 237 triliun. Ya. Nah ini perusahaan lama juga karena memang dulunya bukan properti ya. Nah CDIA ini kuda hitam. saya sebut kuda hitam karena banyak yang menolak, membantah ya, atau mengcounter ya, bahwa CDIA itu belum saatnya masuk MSCI, baik small cap maupun big cap, karena dia baru lahir, belum nyampe 4 bulan sepertinya ya. Valuasi dari free float yaitu 22 triliun ya. Underwriter HP 10% free float, valuasinya 632 miliar ya. Oh. Ya CDIA ya, 632 miliar. Sedangkan market cap-nya di 222 triliun ya. Nah, ini baru IPO 9 Juli 2025 dengan kenaikan dari harga IPO sebesar 837%. IMPC ya. Ini sanksi sih sebetulnya oleh IMPC ini saya. Entah kenapa ya. Kalau ditinjau dari valuasinya ya 16 ya. Ini paling masuk small cap ya. Tapi pun saya sanksi small cap juga. Tapi alasannya subjektif ya. Nah, kita bacakan aja. Valuasinya dari free float 16 triliun ya. Foreign-nya 2%, free float 11%.
Valuasi rata-rata 3 bulan 87 miliar. Jadi menurut perkiraan saya tidak berhak masuk big cap MSCI. Kemudian market cap-nya di 148 triliun. Kemudian, nah ini kuda hitam lagi, Unilever baru muncul ya. Belum pernah disebut di grup manapun, setahu saya ya. Karena saya juga sering lihat podcast tentang MSCI, ya maka ya tahulah muncul valuasi dari free float, ya ini saya dapat dari broadcast. 14 triliun, ya. Valuasi dari free float. Kandungan asingnya 7%, free float-nya 14%, valuasi rata-rata selama 3 bulan 95 miliar, market cap 100 triliun. Nah, itu. Jadi ini 5 kandidat, 5 atau 6 ya, kandidat MSCI, ya, di mana yang big cap yaitu diantara brand, BRMS, PANI, ya, CDIA, sedangkan 2 ini IMPC, Unilever belum berhak masuk ke big cap ya, karena valuasi free float-nya masih 14 triliun ya. Kemudian terus ini valuasi perdagangan di bawah 100 juta. Kalau market cap udah di atas 100 juta. Jadi Unilever perkiraan saya ya, masuk ke small cap. Itu ya. Nanti ada akan video yang kedua, yaitu yang kita titik beratkan ke masuk ke small cap. Tapi di video yang pertama ini kita konsen ke yang big cap dulu. Ya, itu ya. Kita lihat chartnya ya. Nah, ini lihat chartnya brand ya. Nah, ini brand ya. Tadi ya, kemarin mantul ya. Terus tadi merah ya. Ini kemarin pada waktu muncul berita bahwa MSCI akan meninjau ulang free float saham-saham di Indonesia. Ya, maka terciptalah candle seperti ini ya, candle lower shadow panjang ya, karena kegundahan, bahkan sempat ARB ini kalau nggak salah, dan setelahnya mantul ya. Itu brand. Kemudian BRMS ya, BRMS ya, ini chartnya ya, strong uptrend. Kemudian PANI ya, kemudian CDIA ya. Jadi CDIA ini harganya sideways ya. Jadi dari IPO naik arah terus ya, sampai berapa kali ini, terus harga sideways. PANI ya, ini juga CDIA ini apa ya, CDIA ini juga kena imbas news ya, karena memang satu grup dengan Barito Group
Ya, Brand, CDIA, BRPT, TPIA, ya, PTRO. Nah, ini bikin lower shadow juga waktu news muncul ya. Kemudian tadi Pani udah ya. Pani ya udah. IMPC ya, IMPC tapi sanksi, tapi yang nggak apa-apa karena udah memang di angkanya memenuhi syarat masuk MSCI walaupun small cap ya. IMPC, strong uptrend ya. Kemudian Unilever. Ya. Unilever. Chartnya seperti ini, strong uptrend. Ya, saya kira cukup ya untuk yang MSCI. Sebuah prediksi ya. Sebuah prediksi dalam menyongsong rebalancing MSCI yang sesungguhnya. Kurang ya, besok tanggal 5 November 2025 waktu US. Saya kira cukup ya. Salam sehat.